Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman yang dirahmati Allah, sebagai orang tua sebisa mungkin hindarilah 10 dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci Allah yang akan dijelaskan dalam video ini. Berbakti bukan sifat yang muncul begitu saja tanpa pengajaran yang tulus dari orang tua kepada anak. Sebelum memvonis anak durhaka, coba periksa diri sendiri, apakah orang tua durhaka hingga berbuat dosa terhadap anak? Rasulullah SAW bersabda pada hadis tentang orang tua yang menelantarkan anaknya, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Orang tua tidak boleh memperlakukan anak seenaknya, begitu pula sebaliknya. Menjadi orang tua adalah petualangan seumur hidup. Segala kebutuhan anak mulai dari akidah, kasih sayang, spiritual, makanan, pendidikan, dan lain segalanya adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Inilah 10 dosa orang tua terhadap anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang secara fisik dan kejiwaan, yang dikutip dari ceramah Syekh Ali Jaber. Yang pertama, menghancurkan perasaan atau kepercayaan pada diri anak. Berhati-hatilah ketika berkata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Mengatakan kalimat buruk kepada anak dapat menyebabkan kepercayaan dirinya runtuh. Efeknya pun bisa bertahan hingga ia dewasa. Ia merasa tidak dicintai, tidak mengetahui harga dirinya, minder, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, suka mencaci maki. Marah adalah salah satu emosi dasar manusia. Sama seperti halnya senang, jijik, sedih, atau cemas. Emosi marah barangkali tidak terhindarkan, namun sebagai manusia yang memiliki akal, diberi kemampuan untuk mengontrol hawa nafsu. Jangan jadikan anak korban akibat pelampiasan emosi yang tidak terkontrol. Kurang dari 5 detik mengeluarkan kata-kata kasar, namun efeknya bisa seumur hidup. Yang ketiga, menghina anak. Menghina anak di depan kenalannya juga merupakan dosa orang tua terhadap buah hatinya. Mungkin orang tua berniat agar anak merasa kapok untuk tidak berbuat salah, tapi itu hal yang keliru. Anak akan merasa minder dan menahan malu sebisa mungkin. Itulah yang namanya durhaka orang tua kepada anak sebelum anak durhaka kepada orang tua. Untuk para orang tua, kalau ada sebuah perilaku yang tidak bisa kita terima, kita bisa nasihat tidak di depan orang. Nasihat adalah mengingatkan dengan cara yang baik. Yang keempat, membandingkan anak dengan orang lain. Di dalam lubuk hati para orang tua mungkin sudah tahu bahwa membandingkan anak dengan orang lain akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Perbandingan akan membuat anak kecil hati. Selain itu, anak bisa jadi benci dengan orang tersebut
sehingga akan selalu berlawanan. Situasi akan semakin gawat saat anak dibandingkan dengan saudara kandungnya sendiri. Orang tua sebagai orang dewasa, kalau ada yang membandingkan dengan orang lain, pasti orang tua tersinggung. Begitupun anak Anda. Yang kelima, cinta dengan syarat. Cinta orang tua kepada anak harus tulus sepanjang hayat, bukan cinta dengan syarat. Cinta dengan syarat akan menanamkan kepada anak bahwa dirinya harus memenuhi syarat ideal untuk disayang oleh orang tuanya. Seolah-olah cinta yang orang tua tunjukkan kepadanya tidaklah ikhlas. Aku cinta kamu, tapi syaratnya begini. Contoh, aku cinta kalau kamu ngaji, dan lain-lain. Saat mengajarkan anak, pupuklah dengan ketulusan. Dengan begitu ia juga menyukai apa yang orang tua ajarkan kepadanya tentang kebaikan. Yang keenam, menyampaikan informasi yang salah. Menyampaikan informasi yang salah juga termasuk dosa orang tua terhadap anak. Anak itu adalah peniru ulung. Contohnya, informasi bahwa laki-laki tidak boleh menangis, atau saat anak menangis, orang tua seketika menyentak dengan ucapan, "Jangan cengeng." Padahal siapapun bisa menangis saat merasa sedih, terharu, dan emosi lainnya. Penelitian dari Harvard Medical School menyatakan menangis sebagai mekanisme untuk melepaskan stres dan rasa sakit emosional. Lalu menangis juga menguatkan ikatan batin antara keluarga. Yang ketujuh, selalu memberi ancaman. Alangkah lebih baik orang tua tidak memberikan ancaman kepada anak agar manut atau patuh. Yang kedelapan, selalu melarang tanpa sebab. Saat orang tua melarang, cobalah untuk menjelaskan sebab dan akibatnya. Dengan demikian, anak jadi belajar konsekuensi. Kalau Anda mau larang, tolong jelaskan sebabnya. Contohnya, nggak boleh nonton TV sampai malam karena nanti mengganggu matamu. Contoh lainnya yaitu adab menghabiskan makanan. Saat makan, habiskan karena terdapat berkah yang tidak diketahui di bagian mana berkah tersebut berasal. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan kalian terdapat berkah. Yang kesembilan, mendoakan yang buruk. Dosa orang tua terhadap anak selanjutnya yaitu mendoakan hal buruk kepada anak. Saat sakit hati, lebih baik diam untuk menahan diri dari mendoakan yang buruk. Rasulullah SAW melarang orang tua mendoakan anaknya buruk. Kalau Allah kabulkan, maka bisa menyesal. Yang ke-10, suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Ada kalanya orang dewasa ingin merasa hadir saat kumpul bersama. Supaya terasa asik, terlontarlah obrolan dengan perkataan yang sesungguhnya itu aib. Seperti orang tua membongkar aib anak di hadapan orang lain. Seperti manusia pada umumnya, anak memiliki perasaan dan akal untuk memproses lawakan yang benaran lucu atau mengolok-olok. Ada banyak bahan obrolan lain untuk membesarkan hati anak. Jangan mengumbar aibnya yang masih dapat diperbaiki. Itulah 10 dosa orang tua kepada anak. Yang pertama, menghancurkan perasaan atau kepercayaan pada diri anak. Yang kedua, suka mencaci maki. Yang ketiga, menghina anak. Yang keempat, membandingkan anak dengan orang lain. Yang kelima, cinta dengan syarat. Yang keenam, menyampaikan informasi yang salah. Yang ketujuh, selalu memberi ancaman. Yang kedelapan, selalu melarang tanpa sebab. Yang kesembilan, mendoakan yang buruk. Yang ke-10, suka membongkar aib anak di hadapan orang lain. Terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.